Semangat pagi, sahabat Lika-Liku Tambang. Hari ini saya akan membahas tentang fatigue management di industri pertambangan. Ya, fatigue ini menjadi salah satu isu yang sangat menakutkan ya, apalagi di sektor pertambangan karena ketika terjadi insiden akan mengalami dampak yang cukup panjang, ya, baik itu dari orang dan juga alat. Nah, fatigue sendiri ini artinya adalah kelelahan tubuh seseorang, ya, yang dimana dampaknya sangat negatif sekali ketika seseorang itu mengalami fatigue. Karakteristik pertambangan itu ada beberapa poin. Ya. Yang pertama, tambang itu adalah padat karya. Yang kedua, padat modal dan juga teknologi. Selain itu juga padat resiko. Selanjutnya adalah resiko yang ketidakpastian, ya. Resikonya dapat berubah-berubah. Dan yang terakhir itu adalah mengubah bentangan alam. Fatigue sendiri kita artikan tadi yang saya sampaikan itu adalah kelelahan. Biasanya seseorang itu mengalami gejala seperti menguap, ya, lalu merasa lemas badannya, lalu merasa jenuh di tempat kerja. Yang terakhir, konsentrasinya yang menurun. Fatigue tersebut disebabkan karena faktor mental. Yang kedua, faktor fisik yang menyebabkan seseorang ini dapat mengalami fatigue atau hilangnya konsentrasi di tempat kerja. Keadaan fisiologi, penurunan kemampuan kinerja, mental atau fisik akibat kurang tidur, ataupun terjaga lebih lama, fase sirkadian, atau beban kerja yang dapat mengganggu kewaspadaan dan kemampuan anggota tubuh untuk mengoperasikan peralatan. Baik itu unit yang bergerak ataupun peralatan-peralatan perkakas yang berputar. Sehingga fatigue ini perlu diwaspadai sedini mungkin sebelum bekerja dan juga pada saat karyawan tersebut sedang bekerja. Fatigue ini disebabkan karena kurangnya tidur tadi. Kenapa dia bisa kurang tidur? Karena tidak paham tentang kebutuhan tidur. Yang kedua, waktu tidurnya yang tidak cukup. Yang ketiga, fasilitas kurang memadai. Yang terakhir adalah disiplin pribadi, yaitu pembawaan pribadi dari seseorang tersebut. Dampak kurang tidur dapat menyebabkan metabolisme di dalam tubuh kita terganggu. Dan juga pemulihan mental tidak memadai. Untuk kesehatan pun juga sangat penting sekali tidur ini. Karena pada saat tidur, tubuh kita beregenerasi, memulihkan sel-sel yang mati untuk diperbarui kembali. Itu waktunya kapan? Yaitu pada saat kita tidur. Tidur pun juga menjadi positif ketika jam dan kebutuhan tubuh tercukupi secara maksimal. Karena fatigue di tempat kerja dampaknya sangat negatif bagi orang dan juga peralatan di tempat kerja, maka perlu kita lakukan langkah-langkah pencegahan agar terhindar dari gejala fatigue. Yang pertama, kita lakukan risk assessment di tempat kerja, kita sosialisasikan, dan juga banyak-banyak pencegahan yang mungkin sudah diimplementasikan di tempat kerja Anda. Salah satunya memasang fatigue management system, yang dimana itu sudah ditanamkan di setiap unit untuk mendeteksi pergerakan mata, ya, dari seseorang atau si operator untuk mendeteksi sedini mungkin karyawan tersebut mengalami gejala fatigue atau tidak. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara melakukan tes di lapangan. Seperti contoh tes fatigue atau yang biasa disebut sobriety test. Yang dimana nanti kita akan memanggil satu persatu secara random si operator tersebut, lalu dilakukan secara teknis yang dilakukan oleh pekerja yang sudah profesional untuk mengecek fatigue dari seseorang. Lalu yang ketiga, biasanya dilakukan program yang dinamakan wake up call, yang dimana wake up call ini dapat dilakukan oleh setiap pengawas dengan cara memanggil orang,
ya, atau unit, atau pada saat melakukan awal briefing mereka sudah memberi kode-kode yang ketika nanti dipanggil mereka harus merespon satu persatu. Dan ketika saat dipanggil nomor unit atau si operator tidak merespon, maka perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, yaitu tes fatigue. Karena pada saat dipanggil tidak merespon, berarti ada konsentrasi yang sudah mulai menurun atau kewaspadaan yang sudah mulai tidak stabil lagi. Maka dari itu banyak hal-hal yang sudah banyak dilakukan, improvement. Maka dari itu kita sama-sama menggali lebih dalam lagi, mengkaji lebih dalam lagi pencegahan fatigue di tempat kerja. Fatigue ini sebutan lainnya mungkin ketika terjadi pada orang yang mengoperasikan unit itu adalah microsleep, ya, yang dimana operator mengalami tertidur sesaat sedangkan unitnya sedang berjalan. Nah, ini sangat tidak baik, ya, pastinya berdampak negatif sekali bagi diri operator tersebut dan juga orang lain, karena pada saat berpapasan, ya, unit tidak dalam kontrol pengemudi akan autopilot nih kemana-mana, sehingga bisa menyebabkan kerugian pada orang lain, seperti itu. Maka dari itu kita mencoba mengilustrasikan tahapan-tahapan pada saat mau melakukan sobriety test. Langkah-langkahnya seperti apa? Kita simak setelah ini. Oke, saya sudah dengan Pak Rian. Pak Rian ini sebagai paramedik di PT GMA. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak, bahayanya apa sih dampaknya dan dapat bisa mengakibatkan apa sih sebelum kita mau melakukan tes fatigue, ya, kepada salah satu driver yang nantinya kita panggil untuk dilakukan tes. Mungkin silakan, Pak. Ya, Oke, kalau fatigue itu bisa terjadi pada siapapun dan bisa terjadi kapanpun maupun dimanapun, ya, bisa terjadi kelelahan. Akibatnya ini kalau kelelahan itu mengakibatkan kurang konsentrasi. Kalau misalnya dalam pekerjaan kurang konsentrasi ini berbahaya karena mengakibatkan, ya, salah satunya kecelakaan kerja. Oke. Berarti dampaknya tadi cukup resikonya tinggi sekali, ya. Bisa terjadi dimanapun, kapanpun, siapapun tuh. Ya, maka dari itu kita coba cek, ya, ambil tes salah satu sampel, dia fatigue atau enggak. Dan kita tanya nih, jam tidurnya berapa jam terakhir. Oke. Ya, Pak, dengan Bapak siapa ini? Faldi Mugawe. Oh ya, Pak, kita akan lakukan tes fatigue, Pak, ya. Bisa keluar dulu, Pak, dari mobil. Dengan Pak siapa tadi? Pak Faldi? Ya. Ya, Pak. Oke, Pak Faldi, ini Pak Rian sudah tahu, ya. Nah, kita di sini tadi kan Bapak bawa mobil nih. Ya. Nah, kita mau coba tes fatigue ke Bapak, ya. Bapak ini kondisinya sekarang ini sehat atau tidak? Ya. Kondisinya gimana nih sekarang? Sehat, Pak. Kalau saya Sehat. rasa itu sehat. Oh, dirasa sehat, ya. Iya, Pak. Tidur jam berapa tadi malam? Tidur jam 9, Jam 9. Oke, bangun jam berapa? jam 4. Jam 4. Oke, coba kita pastikan ini sudah benar nggak tidurnya sudah sesuai, sudah cukup, ya. Bisa. Oke. Baik, Pak, terima kasih sudah mengikuti tes fatigue, Pak.
sama Pak sampaikan tadi, kondisi Bapak berdasarkan tes fatigue ini sehat dengan fit. Jadi tetap menjaga performa Pak, baik di tempat kerja, di rumah juga, atau di tempat tinggal, penuhi kebutuhan istirahat harian. Supaya nanti performanya tetap sebagai hadiah Pak, ini saya juga apresiasi Pak beberapa sedikit tapi sedikit lagi. Ya. Oke, tadi kita sudah coba melakukan sobriety test, yang dimana tadi yang kita ambil sampel atas nama Pak Valdi tadi ya, dia sebagai driver LV, yang dimana tadi dia menyatakan bahwa dalam bekerja kondisinya fit. Ternyata pada saat dilakukan tes hasilnya seperti apa Pak Rian? Hasilnya sesuai dengan apa yang dia katakan, sehat dan fit dalam bekerja. Berarti yang dia sampaikan dengan secara pengecekan secara medis fit ya? Ya. Oke. Pertanyaannya tadi ada beberapa gerakan ya yang mungkin banyak orang yang nggak tahu tuh fungsinya apa aja. Yang pertama dari tensi nih. Kenapa sih harus dilakukan tensi dulu sebelum melakukan sobriety test? Jadi untuk pengukuran tekanan darah yang kita lakukan itu untuk mengetahui misalnya tekanan darahnya di bawah normal atau enggak di atas normal. Jadi kita bisa mengetahui ini ada indikasi enggak untuk fatigue. Sebelum kita melakukan tes fatigue yang lain, kita harus cek dulu tekanan darahnya. Seperti itu. Oke, yang kedua tadi ada gerakan yang dimana dia harus berjalan mengikuti garis ya, Ya. garis yang harus center dan juga menghitung. Nah, lalu yang berikutnya ada gerakan yang mengangkat kaki dan kedua tangan. Selanjutnya yang terakhir tadi ada tes yang untuk mata itu ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan satu persatu Pak Rian, itu fungsinya apa aja sih? Untuk tes fatigue yang kedua itu itu tes keseimbangan. Jadi karyawan atau peserta itu harus mengikuti trek yang kita tentukan. Jadi trek itu dalam bentuk lurus. Jadi dia harus menjaga keseimbangannya. Untuk berjalan itu harus tatapan mata ke depan, direntangkan tangan, juga langkahnya itu harus sejajar. Sejajar dengan trek yang lurus itu. Misalnya dia keluar dari trek, berarti dia ada indikasi fatigue. Baru kita juga di situ mengetes untuk konsentrasi dari peserta berupa hitungan langkah yang dilakukan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, berarti dia juga ada indikasi, kita kasih penilaian di situ. Baru yang berikut kita tes juga keseimbangannya dalam bentuk ya diangkat kaki satu, baru dihitung misalnya dia agak oleng, goyang, berarti dia juga ada indikasi untuk fatigue, kelelahan. Untuk mengetes penglihatan atau pandangan itu kalau misalnya kita arahkan ke satu sisi tapi dia tidak bisa mengikuti dengan baik, berarti dia juga ada indikasi untuk fatigue. Jadi untuk gerakan-gerakan atau syarat-syarat yang kita lakukan itu dalam bentuk penilaian, misalnya dia ada fatigue. Misalnya kalau dia lebih dari 2 poin, berarti dia itu termasuk indikasi fatigue. Oke, jadi itu adalah serangkaian dari kegiatan sobriety test atau tes fatigue tadi yang sudah kita simulasikan dengan drivernya langsung ya. Yang dimana tadi Pak Valdi secara kebetulan kita dapatkan di lapangan ya, membawa unit dan ternyata dinyatakan fit. Nah, setelah dinyatakan fit, baru kita beri apresiasi yaitu berupa minuman berkemasan ya. Tentunya minuman kemasan ini juga kita cari yang tidak terlalu tinggi ya gulanya ya, agar setelah fatigue bukannya malah fresh gitu, malah jadi ngantuk gitu ya. Oke, mungkin itu aja sekian video kita kali ini. Nanti selanjutnya mungkin ada video-video edukasi lebih lanjut berkaitan dengan seputaran tambang dengan saya, dengan tim ya. Mungkin selanjutnya kita cari ide-ide lain lah. Oke, selamat pagi.